Kita awali informasi News Sore dengan aksi tawuran kelompok remaja di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur pada Minggu pagi yang meresahkan warga hingga memblokade jalan. Sementara itu seorang peserta tawuran bahkan tewas usai tertabrak kereta api yang melintas. Dua kelompok warga yang didominasi remaja melakukan aksi tawuran di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur, Minggu pagi. Mereka saling serang dengan menggunakan batu dan tongkat bambu. Tak hanya di ruas jalan, dua kelompok remaja ini bahkan melakukan aksi tawuran di area perlintasan kereta api. Selain memblokade jalan dan mengganggu arus lalu lintas, aksi tawuran juga mengganggu aktivitas warga sekitar. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung membubarkan aksi tawuran yang meresahkan ini. Nahasnya, seorang warga yang terlibat dalam aksi tawuran tewas usai tertabrak kereta api yang tengah melintas dari Jatinegara menuju Buaran. Polisi pun melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi-saksi terkait insiden ini. Nah, jadi dari pihak seberang sini itu melemparkan batu ke arah sana, ke arah lawan. Iya. Nah, sedangkan udah diperingati nama warga, security sama teman-temannya itu dia masih nggak ngegubris. Akhirnya ketabrak, kepental sekitar 15 meter, 20 meteran lah. Belum diketahui identitas korban tewas, sementara jenazah korban tertabrak kereta telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Warga berharap polisi lebih aktif melakukan patroli di wilayah ini untuk mencegah terjadinya tawuran. Dari Jakarta, Rio Manik dan Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi dengan ketinggian kolom abu 5.000 meter yang disertai lava pijar. Di tengah kecemasan, pengungsi mengeluhkan makanan bantuan di posko Lewoingu dan yang ternyata kadaluarsa. Ribuan warga Desa Nobo, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi, kecewa dengan bantuan di posko Desa Lewoingu. Warga mengeluhkan, beberapa bantuan yang mereka terima ternyata ada yang sudah kadaluarsa. Yang hari ini saya buka, saya temukan sudah barang semua sudah menjadi kadaluarsa, Pak. Karena tanggal dan waktunya itu sudah berlalu, Pak. Jadi kami minta mohon kepada pemerintah, kalau memberi barang kepada kami sebagai pengungsi atau masyarakat, kami butuhkan barang itu yang betul-betul ini pada waktunya. Diharapkan pemerintah dan instansi terkait lebih memperhatikan proses seleksi dan distribusi bantuan, mengingat pentingnya kondisi fisik barang-barang tersebut bagi kesehatan warga pengungsi. Sementara itu, Gunung Lewotobi laki-laki Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 5.000 meter di atas puncak. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi kurang lebih 4 menit 24 detik. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki masih berada pada status level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan pengunjung dilarang melakukan aktivitas apapun dengan radius 7 km dari pusat erupsi gunung. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Sementara itu, korban letusan Gunung Lewotobi mengalami luka bakar akibat percikan lava pijar dan abu vulkanik. Saat ini korban dirawat di Desa Hikon, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Pijar dan abu panas. Satu keluarga mengalami luka bakar akibat letusan Gunung Lewotobi laki-laki. Matias dan istrinya terluka di bagian kaki dan tangan akibat terkena lava pijar dan abu panas letusan Gunung Lewotobi.
Saat ini Matias dan keluarganya harus mengungsi di rumah warga yang berada di Desa Hikon, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Ada enam kakak, ada 20 orang, 20 jiwa. 20 jiwa. Terus ada keluarga yang benar-benar korban luka-luka yang semuanya habis. Mereka keluar langsung rumah semua terbakar. Rumah terbakar. Ada di dalam kamar. Ini rumah terbakar terus Mereka luka parah. luka bakar karena Luka apa, bakar letusan. karena letusan. Mereka sudah meninggal. sudah dirawat di sini berapa lama? Rawat di sini 1 minggu lebih. Ini suster dari Damian sudah lembatnya sudah turun tangan. Berarti mereka kena lava pijar itu ya? Iya. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada Minggu pagi. Tahun ini peringatan Hari Pahlawan mengusung tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Dalam rangka Hari Pahlawan, hari ini sejumlah tokoh dan masyarakat melaksanakan upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Tahun ini peringatan Hari Pahlawan mengusung tema Teladani Pahlawan, Cintai Negerimu. Upacara peringatan Hari Pahlawan dimulai pada pukul 7.49 waktu Indonesia Barat. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka selaku Inspektur Upacara didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Rangkaian kegiatan meliputi upacara penghormatan, peletakan karangan bunga, mengheningkan cipta, pembacaan doa untuk para pahlawan bangsa, serta tabur bunga di sejumlah pusara makam pahlawan. Berjalan dengan lancar. Sebenarnya ini kan setiap tahun diselenggarakan dan seperti biasanya ya, seluruh undangan juga sama dengan yang tahun lalu. Pada saat yang sama juga diselenggarakan upacara di berbagai daerah maupun di berbagai instansi. Tema yang kita ambil, Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Sebelumnya ada rangkaian yang sudah kita lewati, ada penanaman nilai-nilai kepahlawanan kepada anak-anak kita, khususnya yang di SLTA. Kemudian ada kunjungan-kunjungan ke keluarga pahlawan, memberikan bantuan, dan lain sebagainya. Termasuk tentu Kemensos juga punya perhatian yang serius beberapa bencana di NTT maupun di Sukabumi. Saya kira itu. Upacara peringatan Hari Pahlawan ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan pejabat pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan pesepak bola Indonesia dan juga sekaligus YouTuber Yusa Nugraha dan juga pengamat sepak bola Binder Singh. Selamat sore Mas Yusa dan juga Bung Binder. Selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Oke, saya ke Mas Yusa terlebih dahulu. Ini menarik sekali ya, kita lihat bahwa Kevin Dix sudah bergabung bersama dengan Timnas Indonesia. Dan Anda mungkin orang pertama yang bertanya soal Timnas Indonesia ke Kevin Dix. Mungkin bisa diceritakan Mas Yusa terkait dengan seberapa tertarik Kevin Dix dengan Indonesia? Ya, waktu itu udah 4 tahun yang lalu sih ya, udah lama. Cuma saat aku interview sama Kevin juga, yang pastinya dia sangat tertarik sama Indonesia. Mungkin hampir semua pemain sih. Mereka selalu tertarik dengan negara Indonesia, budaya Indonesia. Dan ketika aku tanya ke Kevin apakah dia ingin bermain untuk Timnas Indonesia, saat itu dia juga bilang sangat terbuka dan dia juga ingin, cuma waktu itu karena belum ada kontak sama PSSI, jadi dia juga nggak bisa bilang apa-apa gitu. Tapi dia sangat terbuka waktu itu.
Oke, berarti 4 tahun yang lalu Anda sudah berbincang dengan most of them, gitu ya. Salah satunya adalah Kevin Dix. Mungkin bisa diceritakan, Mas Yusa, bagaimana sebenarnya awalnya nih Anda bisa membuat vlog wawancara dengan pemain-pemain diaspora yang rata-rata saat ini sudah bergabung di timnas kita? Awalnya itu karena saat periode corona, jadi kita semuanya pasti nggak boleh keluar di Belanda karena semuanya di blok. Terus saat itu ada ide dari ayah untuk bikin konten podcast / interview, tapi sama atlet. Nah, habis itu aku ada ide lagi buat niche-nya itu di bidang timnas. Nah, ada pemain-pemain, baik pemain keturunan di Belanda yang menurutku bisa memperkuat timnas Indonesia. Jadi aku mulainya dari temanku sendiri, dari Mace Hilhurst, yang sekarang juga udah join timnas Indonesia. Nah, dari Mace, feedbacknya dari supporter, dari netizen, semuanya positif, bagus. Jadi dari situ aku lanjutin terus buat interview, podcast sama pemain keturunan. Akhirnya juga sama Kevin Dix juga. Oke, baik. Jadi memang banyak sekali pemain-pemain diaspora ini yang cukup tertarik, bahkan bisa dikatakan cinta dengan Indonesia dan mau membela tanah air kita ya. Saya ke Bung Binder. Bung, ini kan menjelang Indonesia melawan Jepang yang diperkirakan akan menjadi pertarungan yang cukup sengit. Bahkan banyak yang menganggap Indonesia akan keberatan dan mungkin kewalahan untuk melawan mereka. Menurut pengamatan Anda seperti apa? Ya, memang Jepang kan adalah tim paling kuat ya di grup C ini ya. Dan memang dari awal sudah difavoritkan untuk lolos langsung ke Piala Dunia dari round 3 ini. Tapi kan sekarang kalau kita melakukan riset dengan performa dari timnas kita dan juga dengan materi pemain yang kita punya untuk round 3 ini, saya rasa kalau kita mengatakan sangat berat, ya enggak juga sih sebenarnya. Karena materi pemain kita sudah materi pemain yang memang mayoritas bermain di Eropa kan. Kita punya banyak sekali pemain yang bermain di Eropa. Kita punya pelatih yang sudah punya pengalaman membawa Korea Selatan kan. Memang sudah beberapa tahun yang lalu lolos ke Piala Dunia. Sudah sering berhadapan dengan Jepang sebagai pemain, sebagai pelatih juga. Jadi ya walaupun berat, tapi ya tidak mustahil juga bagi timnas kita untuk mendapatkan poin. Kalau bisa mendapatkan 1 poin, saya pikir itu sudah merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa ya, karena mau lawan Jepang, mau Jepang main home, mau Jepang main away, itu untuk mendapatkan poin atau bahkan mencetak gol ke gawang mereka itu memang tidak mudah. Baik, jadi mungkin tidak mudah namun tidak mustahil juga untuk Indonesia bisa menaklukkan Jepang. Tapi kan ada nama-nama, sejumlah nama yang kemungkinan tidak akan bermain bersama memperkuat timnas kita seperti Ivar Jenner dan juga Miss Hilgers. Tapi kita tahan dulu, Bung Binder, kita akan terlihat dulu dan juga Mas Yusa, kita tahan terlebih dahulu. Kita akan lihat terlebih dahulu cerita Kevin Dix ke Mas Yusa Nugraha waktu itu. Karena yang menarik pemirsa, Kevin Dix ini mengaku mencintai Indonesia sampai membuat tato Indonesia di lengannya. Ik heb bijvoorbeeld een test gedaan met mijn diëtist, waaruit blijkt dat ik eigenlijk zo dicht mogelijk bij mijn roots moet eten, Indonesisch. Dus veel kruiden, veel rijst, ja, dat soort dingen. Waardoor ik ook mijn lichaam pakt dat het best op. Dus dat geeft mij ook de meeste kracht en ja, de meeste kracht om een wedstrijd bijvoorbeeld te spelen. Oké. Dus veel, misschien kip, veel vlees. Ja, misschien minder vlees, maar dan kip en groentes en gewoon rijst met groenten, gewoon eigenlijk nasi goreng, ja, het makkelijkste. Is Indonesisch, haar achternaam is Bakar Bessi. Mijn opa en oma die komen allebei uit Indonesië. Die zijn hier naar Nederland gekomen toen ze 5, 6 jaar oud. Dus met mijn opa en oma, of mijn opa vooral, die gaat jaarlijks terug naar Indonesië, naar Ambon, waar mijn opa vandaan komt. Mijn oma komt uit, als ik het goed zeg, Salut, maar ik weet niet zeker. Ik ben zelf ook al 2 keer in Indonesië geweest, alleen niet waar mijn familie zeg maar, vandaan komt. Ze hebben daar wel, ik heb daar genoeg contact met mensen, zeg maar. Ik heb ook een shirtje daar hangen in een cafeetje op Ambon. Dus bij mijn ouders ook over dat ik toch echt wat terug wil naar mijn roots. En ik heb ook een tattoo van Indonesië op mijn arm staan. En dat ik toch wel weet waar ik vandaan kom. En, ik ben dan nu 2 keer geweest in Indonesië, dus ja, ik zou heel graag weer terug willen, maar er is maatregelen kant van even. Ja, dat is waar.
Ya, sepertinya pemirsa seru sekali perbincangan antara Mas Yusa dengan Kevin Dix, dan kita akan terhubung kembali ke Mas Yusa dan juga Bung Binder. Mas Yusa, kalau dilihat percakapan Anda cukup menarik dan cukup panjang begitu ya. Tapi kalau dari Anda menilai sejauh ini kira-kira seperti apa nantinya proses adaptasi Kevin Dix dengan pemain-pemain lainnya? Rasa pasti setiap pemain kalau datang di lingkungan yang baru, mungkin tim yang baru atau seperti sekarang timnas yang baru dengan pemain-pemain yang berbeda, pasti tetap harus adaptasi. Cuma aku pikir Kevin Dix sangat profesional juga, semuanya juga sangat bagus, apalagi di level Eropa. Jadi seperti mungkin kayak Kevin Verdong, mereka juga ada visinya, mungkin ada adaptasi, cuma bisa memproses itu dengan baik. Jadi menurutku buat Kevin sama juga seperti itu. Oke, nanti akan digempur oleh Saint Patinama sepertinya ya, dan juga Sandy Walsh ya, akan diajak beradaptasi dengan baik dan juga cukup banyak canda-candaan sepertinya. Baik, kita ke Bung Binder. Bung Binder, tadi kan saya katakan bahwa nantinya menjelang melawan Jepang begitu akan ada sejumlah nama yang mungkin tidak akan bermain untuk memperkuat timnas Indonesia seperti Ivar dan juga Miss Hilgers. Dan kalau menurut Anda kira-kira Kevin Dix ini nanti akan mengisi kekosongan seperti apa di timnas? Ya, saya harapkan Kevin Dix bisa bermain ya lawan Jepang ya. Kalau sekarang ini kan informasinya masih 50-50. Kenapa saya harapkan dia bisa bermain? Karena ini kan pemain yang selain juga punya kemampuan di atas rata-rata ya. Bahkan kalau menurut saya pemain yang bisa menyamai kemampuan dari Dix ini ya Jay Itzes ya. Jadi jika ada Jay Itzes dan juga Kevin Dix bisa bermain lawan Jepang, tentu itu memberikan harapan bagi timnas kita untuk mempersulit Jepang agar bisa menciptakan peluang dan tentunya mencetak gol. Dan saya melihat Kevin Dix ini sebagai pemain yang sudah punya pengalaman. Karena dia sudah bermain juga di kompetisi antar klub Eropa. Bukan cuma bermain di Denmark, tapi dia juga bermain di Champions League, bermain juga di Europa League, sebelumnya kan pernah bermain di Champions League. Jadi dia sudah punya pengalaman untuk pertandingan besar seperti lawan Jepang. Untuk berhadapan dengan pemain-pemain Jepang yang secara skill juga bagus, dan mereka juga kan 99% bermain di Eropa. Jadi pemain seperti Kevin Dix ini sepertinya tidak akan membutuhkan waktu lama untuk adaptasi, karena ini memang pemain yang bagus. Kalau pemain yang bagus, contoh seperti Jay Itzes, Ragnar Oratmangun, terus Tom Hay, mereka kan tidak membutuhkan waktu lama. Kelvin Verdong, cepat mereka adaptasinya, karena memang mereka punya kemampuan di atas rata-rata. Jadi untuk bisa beradaptasi, mereka akan lebih cepat. Maka itu saya pikir ya tidak ada salahnya juga PSSI mengupayakan agar Kevin Dix ini bisa bermain lawan Jepang, agar lini pertahanan kita itu semakin solid. Tinggal nanti bagaimana Shin Taeyong memilih siapa saja pemain yang bermain di lini pertahanan, karena kan skemanya 3 center back. Oke, jadi Anda pikir akan banyak fans-fans kita yang menunggu performa dari Kevin Dix, apalagi pada musim ini dia cukup rajin mencetak gol di klubnya ya, Bung? Betul, walaupun dari penalti ya. Ya, baik. Juga ada dia. Iya. Ya, baik. Baik, singkat saja terakhir untuk Bung Binder dan juga Mas Yusa, saya ke Bung Binder dulu. Prediksi Anda untuk skor melawan Jepang nanti seperti apa? Kalau skor sih saya belum bisa prediksi sekarang tanpa saya melihat starting lineup ya. Tapi kalau kira-kira seperti apa jalannya pertandingan, kalau feeling saya timnas akan memberikan pressure ya atau tekanan kepada para pemain Jepang itu di tengah. Oke. Nah, feeling saya sih seperti itu, karena Shin Taeyong punya tim analis yang bagus ya. Tentu mereka seharusnya sudah bisa menganalisa bahwa kekuatan Jepang itu sebetulnya berada di sayap dan juga di tengah. Jika tengah itu bisa dipersulit untuk membagi bola ke sayap, nanti para pemain Jepang akan lebih fokus untuk berkonsentrasi bermain di tengah atau ruang pertahanan mereka. Nah, disitulah kita harapkan mungkin mereka akan kesulitan untuk menjaga possession. Dan karena kita punya pemain-pemain yang cepat di depan tuh, seperti Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk, atau mungkin Marcelino, atau pemain lain yang dimainkan, kita akan punya peluang untuk bisa menciptakan chance gitu. Jadi saya harapkan tekanan kita akan diberikan kepada para pemain Jepang itu di tengah. Kalau soal skor, saya belum bisa prediksi tanpa melihat starting line-up-nya seperti apa dari timnas kita. Oke, baik. Kemungkinan seri ada nggak, Bung? Saya feeling ini kali kemungkinan seri ada. Seri ya, saya tidak mengatakan menang. Kemungkinan seri ada. Karena defense kita sebenarnya secara materi pemain bagus. Baik. Saya ke Mas Yusa. Mas Yusa, seperti apa prediksi Anda, Mas? Kalau saya feelingnya juga kesempatan buat seri ada.
Kesempatan seri ada, oke. Kita yang harus fokus itu seperti tadi Bung Binder bilang, defense-nya itu jangan di zona yang terakhir, di tengah. Karena kalau di zona terakhir, kalau kita melakukan sedikit kesalahan, nah itu bakal jadi bahaya buat timnas kita. Karena timnas Jepang kekuatannya adalah di combination play, terus combination play ke sayap, dari sayap mereka crossing, nah itu sangat berbahaya. Oke, jadi, baik. Itu kemungkinan imbang, kesempatannya besar buat Oke, jadi apapun prediksinya kita harapkan yang terbaik untuk timnas Indonesia melawan Jepang nanti ya. Baik, terima kasih Bu Binder dan juga Mas Yusa atas waktu Anda dalam perbincangan di iNews sore kali ini. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa. Terima kasih. Siap, sama-sama. Ya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyepakati sejumlah perjanjian untuk perkuat kemitraan kedua negara dengan Presiden China Xi Jinping. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews sore. Anda kembali di iNews sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan belusukan ke beberapa pulau yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu. Dalam kesempatan ini, RK mensosialisasikan program unggulan dari pasangan Ridho. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyambangi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dalam kesempatan ini, RK didampingi sang istri Atalia Praratya. RK melakukan belusukan di 4 pulau yang berada di wilayah Kepulauan Seribu, di antaranya Pulau Untung Jawa, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, serta Pulau Pramuka. Kedatangan RK disambut meriah oleh warga Kepulauan Seribu. Dalam belusukannya, RK menyerap aspirasi yang disampaikan beberapa warga. Dari perjalanan di beberapa pulau, saya mendapati curhatan dari banyak warga. Yang utama adalah masalah transportasi, yang jumlah armadanya sedikit, ya. Kemudian ketidaknyamanan mengangkut logistik atau barang, sehingga salah satu solusinya yang biasa armadanya diurus oleh Dishub, nanti diurusnya oleh Transjakarta. Jadi Transjakarta itu nanti tidak hanya armada bis di aspal, tapi Transjakarta juga punya armada perahu di laut. Ya. Kalau itu dilakukan, akan lebih gesit, lebih cepat, lebih luar biasa. Soalnya kalau dikelolanya oleh instansi pemerintahan, kadang-kadang anggaran nggak cukup, nunggu tahun depan, sementara warga kan hari-hari tidak bisa menunggu ya. RK juga berjanji akan merubah wisata Kepulauan Seribu menjadi wisata internasional dengan menyiapkan beberapa investor internasional untuk meningkatkan pendapatan ekonomi warga Kepulauan Seribu. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bersama relawan Jaguar RK menggelar program sembako murah bagi warga Koja, Jakarta Utara. Dalam kegiatan ini, pemirsa, RK sekaligus menyerap aspirasi warga yang salah satunya terkait program dokter keliling dan kartu lansia. Kedatangan Ridwan Kamil disambut antusias warga, terutama emak-emak yang berebut untuk bersalaman dan bersuah foto dengan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 ini. Dalam kesempatan ini, RK bersama relawan Jaguar RK juga menggelar program sembako murah dan pengobatan gratis, sembari menyerap aspirasi dari warga yang salah satunya terkait layanan kesehatan. Mantan Gubernur Jawa Barat ini pun berjanji akan menjadikan kartu lansia dan dokter keliling jika terpilih menjadi gubernur Jakarta nantinya. Pernah ngomong begini cuma di hati doang. Coba nih si Bapak maju maksudnya jadi gubernur di Jakarta nih, pasti bagus nih. Nggak taunya bener ya, namanya Allah ya. Ngabulin, ya mudah-mudahan aja Pak Ridwan Kamil menang 1 putaran. Calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil juga menghadiri acara bincang bersama para pegiat kuliner Jakarta di Batavia Peak, Jakarta Utara. Bahwa Jakarta itu akan menjadi kota global. Paling cepat itu konsepnya adalah menjadikan Jakarta kota globalnya itu di bidang kuliner. Nah, kuliner tidak hanya makanan enak, tapi butuh tempat yang punya desain dan kreativitas yang membuat orang akhirnya betah mendokumentasikan, atau istilahnya selfie ekonomi.
Sebelumnya RK menghadiri acara Majelis Fakihatuddin dengan Habib Hanif Alatos bersama 400 majelis taklim se-DKI Jakarta di Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Dalam rangkaian kampanyenya, pasangan Suswono di Pilkada Jakarta ini memperkenalkan dirinya yang berasal dari keluarga pendidik dan juga pejuang di tanah Sunda serta dekat dengan guru dan ulama. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, di sisi lain pemirsa, Cawagup Jakarta nomor urut 1 Suswono menghadiri pesta Gotilon di Gereja Cakung, Jakarta Timur. Suswono mengapresiasi etnis Batak turut memperkaya budaya dan membangun harmoni di kota Jakarta. Cawagup Jakarta nomor urut 1 Suswono menghadiri pesta Gotilon di Gereja HKBP Cakung, Jakarta Timur. Amang dan Inang secara simbolis mengalungkan ulos sebagai tanda diterimanya Suswono sebagai keluarga Batak. Filosofi ini menjadi doa dan dukungan bagi Suswono dalam perjalanannya mengukuhkan kepercayaan dan harapan masyarakat Batak akan kepemimpinannya. Suswono mengapresiasi etnis Batak dalam memperkaya budaya dan membangun harmoni di Jakarta. Suswono menambahkan ia berharap Jakarta sebagai miniatur Indonesia dalam menjadi contoh keharmonisan antar umat beragama. Ternyata kita bisa membangun sebuah komunikasi yang baik, ya, dan tentu kami berharap agar kerukunan umat beragama ini bisa terjalin dengan baik di Jakarta ini. Karena Jakarta ini adalah multi etnis, juga multi agama yang tentu akan menjadi semacam miniatur Indonesia. Suswono juga menegaskan komitmennya untuk memperluas komunikasi antar umat beragama dan kerukunan terus terjalin demi kehidupan yang damai di tengah keanekaragaman kota Jakarta. Dari Jakarta, salam rahmat, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berdialog dengan para penggemar K-pop atau K-popers pemirsa di wilayah SCBD Jakarta. Pramono Anung mendengarkan keluhan dan memberi solusi terkait perizinan konser besar di Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berdialog dengan para penggemar K-pop atau K-popers di wilayah SCBD Jakarta. Kehadiran Pramono yang ditemani putrinya Hanifah Fadilah disambut puluhan K-popers. Antusias dari para K-popers ini juga disambut hangat Pramono dengan bercerita bahwa dirinya menyukai lagu-lagu K-pop serta pernah menonton konser besar di Jakarta karena ajakan anaknya. Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga mendengarkan keluhan para K-popers terkait perizinan konser besar di Jakarta. Selain itu, soal harga tiket juga menjadi tema curhatan para K-popers. Pramono pun mengatakan jika nantinya ia terpilih, ia akan membenahi terkait perizinan konser besar di Jakarta. Jadi yang paling utama adalah memberikan kemudahan perizinan. Tidak berbelit-belit dan juga harus ada kepastian mengenai kapan konser izin itu diberikan. Salah satu problem kita ketika kemarin 2 periode di pemerintahan Pak Jokowi banyak sekali konser besar yang izinnya sebenarnya baru keluar 1 atau 2 hari sebelum hari H. Padahal tiketnya sudah terjual, ini yang konser-konser besar. Itu nggak boleh terjadi lagi. Jadi harus dilakukan secara baik, direncanakan secara baik supaya baik para promotor maupun apapun lah, mereka juga tidak semena-mena menerapkan harga yang tadi dikritik oleh beberapa orang yang mengajukan pertanyaan. Pramono menambahkan bahwa konser akan berjalan baik jika proses perizinan dipermudah. Dari Jakarta, Henry Aprila, Yudi Permana, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kampanye akbar dari Forum Komunikasi Anak Betawi atau Forkabi ini berlangsung meriah. Acara digelar untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon Pramono dan Rano Karno dan dihadiri oleh ribuan warga Betawi. Di naungan Presiden, kita sudah berkolaborasi dan sudah mendeklarasikan. Ngapain kita dukung anak Betawi? Kepada saudara-saudara. Kampanye akbar Forkabi untuk mendukung pasangan calon Pramono dan Rano Karno digelar penuh semangat.
Ribuan anggota Forkabi dan masyarakat Betawi hadir untuk memberikan dukungan mereka kepada pasangan calon yang mereka anggap mampu mewakili aspirasi masyarakat Betawi. Dukungan ini memberikan energi positif bagi pasangan Pramono Rano dalam menghadapi sisa waktu kampanye. Dalam kesempatan ini, Rano menyampaikan rasa syukurnya atas semangat luar biasa dari para pendukung. Ia juga mengingatkan tim dan para pendukung untuk memaksimalkan waktu kampanye yang tinggal tersisa 17 hari lagi. Ya, alhamdulillah nih, subhanallah nih di tengah hujan gini teman-teman saudara-saudara saya dari Forkabi nih. Waduh, semangat luar biasa nih, ada Bang Goni, ada Bang Gunawan nih, semua teman-teman. Ya ini apa ya? Membuat kita semakin semangat lah ya. Apalagi ini kan sisa masa kampanye, insya Allah tinggal 17 hari lagi. Makanya kita bilang ayo kita kerja keras nih. Jangan kita berpuas diri, juga bukan berarti kita kabur. Tapi artinya ya 17 hari ini kita manfaatin lah supaya sampai ke masyarakat dan masyarakat paham apa program-program kita. Intinya itu sebetulnya sih. Rano juga menyoroti hasil survei terkini sebagai acuan penting dalam strategi kampanye. Ia mengakui bahwa dukungan dari generasi muda masih perlu ditingkatkan. Semangat Forkabi dalam mendukung pasangan Pramono Rano menjadi bukti kuatnya dukungan masyarakat Betawi. Dengan waktu kampanye yang semakin singkat, Pramono Rano dan timnya terus mengupayakan agar program-program mereka tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Dari Jakarta, Wenda Nura, Nadifa Adin, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore, kali ini bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi dengan ketinggian kolom abu 5.000 meter yang disertai dengan lava pijar dan api. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki masih berada pada status level 4 awas. Dan di tengah kecemasan, pengungsi mengeluh dengan makanan bantuan di posko Lewo Ingu yang ternyata kadaluarsa. Ribuan warga Desa Nobo, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi, kecewa dengan bantuan di posko Desa Lewoingu. Warga mengeluhkan, beberapa bantuan yang mereka terima ternyata ada yang sudah kadaluarsa. Yang hari ini saya buka, saya temukan sudah barang semua sudah menjadi kadaluarsa, Pak. Karena tanggal dan waktunya itu sudah berlalu, Pak. Jadi kami minta mohon kepada pemerintah, kalau memberi barang kepada kami sebagai pengungsi atau masyarakat, kami butuhkan barang itu yang betul-betul tepat pada waktunya. Diharapkan pemerintah dan instansi terkait lebih memperhatikan proses seleksi dan distribusi bantuan, mengingat pentingnya kondisi fisik barang-barang tersebut bagi kesehatan warga pengungsi. Sementara itu, Gunung Lewotobi laki-laki Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 5.000 meter di atas puncak. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi kurang lebih 4 menit 24 detik. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki masih berada pada status level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan pengunjung dilarang melakukan aktivitas apapun dengan radius 7 km dari pusat erupsi gunung. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, korban letusan Gunung Lewotobi mengalami luka bakar akibat percikan lava pijar dan abu vulkanik. Saat ini korban dirawat di Desa Hikon, Kecamatan Talipura, Kabupaten Sika. Satu keluarga mengalami luka bakar akibat letusan Gunung Lewotobi laki-laki. Matias dan istrinya terluka di bagian kaki, kepala, dan tangan akibat terkena lava pijar dan abu panas letusan Gunung Lewotobi. Dahsyatnya letusan Gunung Lewotobi membuat warga panik dan terpaksa harus mengungsi. Saat ini Matias dan keluarganya mengungsi di rumah warga yang berada di Desa Hikon, Kecamatan Talipura, Kabupaten Sika. Kami tampung ada 6 kakak, ada 20 orang, 20 jiwa. 20 jiwa. Terus ada keluarga yang benar-benar korban luka-luka yang semuanya habis. Mereka keluar langsung rumah semua terbakar. Itu ada rumah terbakar. Ada di dalam kamar. Ini rumah terbakar terus Mereka luka parah. luka bakar karena Luka bakar karena letusan. Mereka sudah meninggal.
Sudah dirawat di sini berapa lama? Rawat di sini 1 minggu lebih. Ini suster dari Damian sudah lembatan, sudah turun tangan. Berarti mereka kena lava pijar itu ya? Iya. Dan untuk mengetahui situasi terkini, pemirsa, kami telah terhubung dengan rekan Joni Nura di pengungsian korban erupsi Gunung Lewotobi. Selamat sore, Joni. Bagaimana kondisi terkini di sana? Selamat malam juga. Saat ini saya sedang berada di lokasi kamp pengungsian dan melaporkan bahwa saat ini situasi Gunung Lewotobi sendiri per hari ini sudah 6 kali mengalami erupsi. Ketinggian kolom abu sendiri mencapai 1.000 hingga 1.500. Info yang kami dapat pada malam hari ini, Gunung Lewotobi laki-laki sudah kembali erupsi dengan mengeluarkan lava pijar setinggi 1.000 km. Sehingga warga diminta tetap waspada. Bisa. Baik, sementara itu bagaimana dengan lokasi pengungsian di sana? Kemudian berapa jumlah pengungsi atau berapa jumlah warga yang terdampak? Joni. Baik, dapat saya sampaikan bahwa jumlah pengungsi yang sudah berada di kamp pengungsian yaitu 8.431 jiwa yang sudah berada di kamp pengungsian. Hingga saat ini 8 desa yang berada di kaki Gunung Lewotobi laki-laki sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke posko pengungsian. Kemudian untuk kebutuhan dari para pengungsi yang ada di posko-posko tersebut, apa saja kebutuhannya? Baik, dapat saya sampaikan bahwa warga di posko pengungsian sendiri sangat membutuhkan air bersih, obat-obatan, dan makanan untuk bayi dan balita sendiri. Baik, kemudian juga sebelumnya sempat beredar kabar bahwa ada bantuan yang kadaluarsa. Apakah itu benar ada bantuan kadaluarsa dan juga apakah sudah disiapkan antisipasinya? Ya, baik. Benar sekali ada makanan yang kadaluarsa yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana kepada warga korban erupsi Gunung Lewotobi, yaitu terdiri dari tempat anak-anak, minyak telon, dan makanan. Nah, sehingga sesudah kami konfirmasi ke Badan Penanggulangan Bencana, mereka mengakui bahwa itu benar, bahwa makanan itu sudah kadaluarsa dan minyak itu sudah kadaluarsa. Dan pempes anak itu juga sudah kadaluarsa. Kadaluarsanya jatuh pada Januari 2024. Baik, namun terhadap bantuan kadaluarsa tersebut apakah sudah diantisipasi oleh pemerintah setempat atau bagaimana, Joni? Pemerintah setelah mengetahui hal itu, pemerintah menarik kembali semua barang kadaluarsa yang sudah beredar di posko pengungsian dan mereka menggantikan bantuan makanan yang baru untuk para korban erupsi Gunung Lewotobi itu sendiri. Baik. Terima kasih Joni Nura langsung dari Gunung Lewotobi laki-laki, semoga di sana sehat selalu dan tetap berhati-hati. Terima kasih. Anda kembali di News Sore pemirsa. Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping. Prabowo dan Xi Jinping menyepakati sejumlah perjanjian untuk perkuat kemitraan dua negara. Tiba di The Great Hall of the People China pukul 16:30 waktu setempat. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut dengan upacara kenegaraan oleh Presiden China Xi Jinping. Diiringi pasukan kehormatan di sepanjang karpet merah, Prabowo memasuki North Hall tempat upacara kenegaraan digelar. Prabowo disambut hangat oleh Presiden Xi Jinping. Keduanya berjabat tangan sebagai tanda persahabatan yang erat antara Indonesia dan China. Prabowo mengenalkan satu persatu delegasi Indonesia yang hadir dan dilanjutkan dengan upacara kehormatan yang berlangsung hikmat dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia dan China. Dalam pembicaraan resmi dua pemimpin negara, Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk meningkatkan hubungan dengan China dan berterima kasih atas dukungan yang diberikan China kepada Indonesia. President Xi, distinguished leaders, I would like to reiterate our commitment to enhance this relationship and to work together for the mutual benefit of our two peoples and for the prosperity, peace and stability of all of Asia. That is my commitment. I'm convinced that the relationship between Indonesia and China will bring
a conducive atmosphere in the strategic situation in Asia and in our region especially. Our relationship is getting stronger and stronger. China is a strategic economic partner of Indonesia, top investor in Indonesia, and we thank you very much for your support. China menjadi negara pertama yang dikunjungi Prabowo usai dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024 lalu. Prabowo menekankan kunjungan ini bukan hanya mencerminkan hubungan diplomatik, namun juga persahabatan mendalam antara kedua negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada Minggu pagi. Tahun ini peringatan Hari Pahlawan mengusung tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Dalam rangka Hari Pahlawan, hari ini sejumlah tokoh dan masyarakat melaksanakan upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Tahun ini peringatan Hari Pahlawan mengusung tema Teladani Pahlawan, Cintai Negerimu. Upacara peringatan Hari Pahlawan dimulai pada pukul 7.49 waktu Indonesia Barat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selaku Inspektur Upacara didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Rangkaian kegiatan meliputi upacara penghormatan, peletakan karangan bunga, mengheningkan cipta, pembacaan doa untuk para pahlawan bangsa, serta tabur bunga di sejumlah pusara makam pahlawan. Berjalan dengan lancar. Sebenarnya ini kan setiap tahun diselenggarakan dan seperti biasanya ya, seluruh undangan juga sama dengan yang tahun lalu. Pada saat yang sama juga diselenggarakan upacara di berbagai daerah maupun di berbagai instansi. Tema yang kita ambil, Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Sebelumnya ada rangkaian yang sudah kita lewati, ada penanaman nilai-nilai kepahlawanan kepada anak-anak kita, khususnya yang di SLTA. Kemudian ada kunjungan-kunjungan ke keluarga pahlawan, memberikan bantuan, dan lain sebagainya. Termasuk tentu Kemensos juga punya perhatian yang serius beberapa bencana di NTT maupun di Sukabumi. Saya kira itu. Upacara peringatan Hari Pahlawan ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan pejabat pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Sosial bersama TNI Angkatan Laut menggelar upacara tabur bunga di Laut Jakarta memperingati Hari Pahlawan. Upacara digelar di kapal perang TNI AL KRI Semarang 594 yang berlayar di perairan Jakarta. Memperingati Hari Pahlawan, Kementerian Sosial bersama TNI Angkatan Laut melaksanakan upacara tabur bunga di atas geladak kapal perang Indonesia KRI Semarang 594 di perairan Jakarta Minggu pagi. Turut hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani selaku Inspektur Upacara. Upacara juga dihadiri Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedarma serta sejumlah pejabat dan perwakilan lembaga. Mengusung tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu, prosesi tabur bunga berlangsung hikmat. Ini adalah sebuah penghormatan juga kepada peristiwa demi peristiwa yang dilakukan pada masa lampau, yakni ketika mempertahankan kedaulatan laut oleh TNI Angkatan Laut. Kita berdoa mudah-mudahan arwah para pahlawan kita
diberi tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Hari Pahlawan kali ini kita mengambil tema teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Tugas kita kemudian adalah mewujudkan apa yang menjadi cita-cita para pahlawan dan pejuang kemerdekaan. Peringatan Hari Pahlawan diharapkan mampu menjadi momentum dalam membangun dan memelihara ingatan kolektif bangsa akan jasa dan pengorbanan para pahlawan dan pejuang kemerdekaan. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Peringatan Hari Pahlawan juga dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Di Provinsi Sumatera Utara, Lantamal 1 Belawan dan sejumlah instansi pemerintahan melakukan tabur bunga dan doa bersama di perairan Buoy 2 Belawan. Sementara di Surabaya, Pemprov Jawa Timur mengadakan renungan malam. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Pemprov Sumatera Utara dan Lantamal 1 Belawan melakukan tabur bunga dan doa bersama di perairan Buoy 2 Belawan. Dipimpin langsung oleh Komandan Satro Lantamal 1, Letkol Laut Ristanto Putro, acara berlangsung dengan penuh hikmat di atas kapal Angkatan Laut Tahiru. Dihadiri oleh unsur pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Wakil Ketua DPRD Sumut, dan sejumlah instansi lainnya. Upacara peringatan Hari Pahlawan ditandai dengan mengheningkan cipta selama 60 detik. Dan selanjutnya dilakukan prosesi pelarungan karangan bunga ke laut. Demi kemerdekaan. Nah, saat ini waktunya kita untuk memperingati jasa-jasa mereka. Yang jelas untuk keteladanan para pahlawan, ya, kita selaku generasi penerus atau generasi muda penerus bangsa paling tidak bisa meneladanin apa yang menjadi perjuangan dari para pahlawan. Nah, selanjutnya kita bisa mengisi hasil jerih payah mereka dengan hal-hal yang positif. Upacara apel kehormatan dan renungan bukti. Sementara itu, Pemprov Jawa Timur mengadakan renungan malam untuk mengenang jasa para pahlawan. Renungan malam digelar di Taman Makam Pahlawan kawasan Jalan Maijen Sungkono, Surabaya, Sabtu tepat pukul 00. Tahun ini, Hari Pahlawan mengambil tema teladani pahlawan dan cintai negerimu. Hari Pahlawan bukan hanya sekedar momen untuk mengenang masa lalu, namun juga menjadi refleksi bagi warga Indonesia sebagai generasi penerus untuk menjunjung nilai-nilai kepahlawanan seperti keberanian dan semangat gotong royong. Sementara itu, Hari Pahlawan identik dengan kota Surabaya, di mana pada saat penjajahan, warga Surabaya dengan berani mengusir sekutu. Tidak heran jika di kota Surabaya banyak gedung bersejarah peninggalan Belanda, salah satunya bunker yang berada di Jalan Raja Wali Surabaya yang kini menjadi tempat tinggal anak-anak pejuang kemerdekaan. Bangunan bunker ini masih kokoh berdiri dan kini ditempati oleh Endang, anak seorang pejuang kemerdekaan 45 bernama Kapten Mustamin. Endang lahir dan besar di bunker peninggalan zaman Belanda ini, yang menurutnya sudah ditempati ayahnya sejak tahun 1951. Dulunya tempat apa ini, Bu? Perlindungan. Perlindungan. Ya, untuk pengungsi. Oh, pengungsi. Tapi zaman Belanda dipakai persembunyian juga. Iya, iya. Ibu nempati sini sejak tahun berapa, Bu? Kalau saya lahir tahun 56, tapi kalau orang tua saya sudah menempati di sini tahun 51. 51. Sejak Belanda pergi, iya, tempat di sini, Bu. Iya. Selain dihuni oleh 5 kepala keluarga anak-anak pejuang, bunker ini juga difungsikan sebagai kantor cacat veteran Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan.